أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya bekal yang terbaik untuk menghadapi kematian dan kehidupan akhirat adalah bekal takwa. Bekal yang terbaik untuk menghadapi kematian dan kehidupan akhirat adalah bekal takwa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat nomor 197. Kata Allah Ta'ala, wa tazawwadu, bawalah bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau, tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, lamma amarahum bizada lisafari fid dunya arsyadahum ila zatil akhirah wa huwa istishhabut taqwa ilaiha. Setelah Allah menyuruh mereka untuk membekali diri dalam perjalanan dunia, Allah membimbing mereka untuk membekali diri menuju akhirat, yaitu dengan bekal takwa. Jadi jamaah rahimakumullah, bekal untuk menghadapi kematian dan akhirat bukan uang, bukan jabatan, bukan rumah yang bagus, akan tetapi bekal untuk bertemu dengan kematian dan kampung akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari kita siapkan bekal takwa ini dengan sebaik-baiknya, agar ketika kita bertemu dengan kematian dan kampung akhirat, kita betul-betul sudah memiliki bekal yang cukup, yaitu bekal takwa. Dan jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan pengertian takwa ini dengan definisi yang beragam. Dan di antara definisi yang bagus tentang pengertian takwa adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan,
Takwa seseorang kepada Allah adalah hendaklah dia membuat suatu benteng antara dirinya dengan hal-hal yang ditakutkannya dari Rabb-Nya, berupa kemurkaan, kebencian, dan siksaan, di mana benteng itu dapat melindunginya dari hal-hal tersebut, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ini definisi takwa yang sangat bagus sekali. Jadi takwa itu adalah seseorang membuat benteng antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar benteng ini bisa melindungi dirinya dari azabnya Allah ta'ala. Apa bentengnya? Bentengnya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Jadi kesimpulannya, takwa itu seseorang berlindung dari azab Allah, dari murkanya Allah, dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Jamaah pengajian rahimakumullah, ini sebagai muqaddimah dari pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. Adapun tema pengajian kita pada kesempatan malam hari ini, kita tidak melanjutkan dulu pembahasan tentang masalah tauhid. Kita akan membahas tema yang sangat penting sekali, yaitu jujur dalam berbicara. Jamaah rahimakumullah, sekarang ini banyak sekali orang yang dia kalau berbicara tidak jujur, baik di dunia nyata, terlebih lagi ketika di dunia maya. Banyak sekali kita jumpai orang-orang yang ketika di dunia nyata dia sering berkata jujur, akan tapi ketika di dunia maya dia malah sering berbohong. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berkata yang jujur. Dan juga Allah Ta'ala memerintahkan mereka agar selalu bersama orang-orang yang jujur. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat nomor 119. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Dan jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala juga menjanjikan keselamatan pada hari kiamat bagi orang-orang yang jujur ketika berbicara. Kalau kita ingin selamat di akhirat nanti, maka hendaknya kita senantiasa berkata yang jujur. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat nomor 119. Kata Allah Ta'ala, qala Allah hadza yaumu yanfa'u shadiqina shidquhum. Allah berfirman, inilah saat orang yang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang agung. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga,
hendaklah kita membiasakan diri kita untuk senantiasa berkata yang jujur. Jamaah rahimakumullah, jujur ini merupakan kunci keberkahan hidup. Jujur ketika berbicara ini merupakan kunci keberkahan hidup. Orang yang jujur ketika berbicara, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan di dunia dan di akhirat. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Artinya jamaah rahimakumullah, ketika seseorang dia membiasakan dirinya untuk jujur, berkata yang jujur, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, keberkahan dalam hidupnya. Baik dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, semuanya akan penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian rahimakumullah, orang yang jujur ketika berbicara dijamin masuk surga. Orang yang jujur ketika berbicara dijamin masuk surga. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li shittan min anfusikum adman lakumul jannah." Jaminlah untukku dengan menjaga 6 hal berikut ini, maka aku akan menjamin surga untuk kalian. Yang pertama, usduku idza haddatskum. Usduku idza haddatstum. Jujurlah ketika berbicara. Wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah jika berjanji. Wa addu idza tumintum. Laksanakan amanah jika dipercaya. Wahfadu furujakum, jagalah kemaluan. Wa khuddu absarakum, tundukkanlah pandangan. Wa kufu aidiyakum, dan jagalah kedua tangan. Ini 6 perkara yang barang siapa melaksanakannya, maka dia mendapatkan jaminan masuk surga. Apa itu 6 perkara? Yang pertama, jujur ketika berbicara. Kalau kita berbicara, kita jujur. Yang kedua, menepati janji apabila berjanji. Yang ketiga, melaksanakan amanah jika dipercaya. Yang keempat, menjaga kemaluan, tidak berzina. Yang kelima, menundukkan pandangan. Kemudian yang keenam, menjaga kedua tangan dari berbuat maksiat kepada Allah, seperti mencuri, korupsi, atau mendolimi orang dengan tangan. Tidak hanya jaminan surga jamaah rahimakumullah, orang yang selalu berkata jujur sekalipun dalam konteks bercanda akan mendapatkan rumah di bagian tengah surga. Orang yang selalu berkata jujur meskipun dalam konteks bercanda, maka dia dijanjikan sebuah rumah megah, istana megah di tengah surga. Karena kebanyakan orang, dia ketika bercanda, dia akan terdorong untuk ngarang cerita yang bohong. Agar apa? Agar candaannya semakin lucu. Oleh karenanya kita lihat jamaah rahimakumullah,
Ada sebagian acara di televisi yang mana orang tersebut berkata dusta dalam rangka untuk membuat para hadirin tertawa. Dan ini adalah orang-orang yang akan celaka, waliyadzubillah. Tidak boleh kita berbohong dalam rangka untuk orang-orang pada tertawa. Dan berat dalam konteks bercanda, kok kita selalu jujur itu berat. Tidak sembarang orang bisa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun berada di pihak yang benar. Jadi terkadang ada orang ngajak debat kita, tapi debat yang tidak ilmiah, debat yang bukan untuk cari kebenaran, debat yang hanya ingin menang-menangan. Maka kalau kita diajak debat orang seperti ini, jangan diladeni. Apa balasannya? Rumah di pinggiran surga. Kemudian kata Nabi, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Aku menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta walaupun pada konteks bercanda. Kemudian kata Nabi, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Jamaah pengajian rahimakumullah. Orang yang berkata jujur akan terhindar dari sifat orang munafik. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, apabila berbicara dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, apabila diberi amanah dia khianat. Sehingga ketika seseorang dia membiasakan dirinya untuk berkata jujur, maka dia terhindar dari sifat orang munafik. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang senantiasa berkata jujur tidak akan pernah rugi sedikit pun. Karena ada sebagian orang mengatakan jujur ajur. Enggak benar ini. Justru orang yang jujur itu dia akan beruntung. Dia enggak akan pernah rugi sedikit pun. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang jika semuanya ada padamu, niscaya kamu tidak akan merugi meskipun terluput dari keuntungan dunia. Yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanah. Wasidqu hadits, jujur dalam bertutur kata. Wa husnu khaliqah, akhlak yang mulia. Wa iffatun fi tu'matin, berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang haram. Ini hadis yang selalu diingat khususnya para pengusaha, orang yang berprofesi sebagai pedagang. Karena ketika seseorang berdagang, terkadang timbul dorongan dirinya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti dia akan tidak amanah, tidak jujur.
dan dia akan mengkonsumsi makanan yang haram. Hendaklah seorang pedagang dia ingat hadis ini. Meskipun dagangannya rugi seandainya, tapi ketika dia jujur dalam bertutur, menjaga amanah, akhlak yang mulia, tidak mengkonsumsi yang haram, maka dia beruntung di dunia dan di akhirat insyaallah ta'ala. Sekarang jamaah rahimakumullah, kita bahas pengertian jujur dalam berbicara. Apa yang dimaksud jujur dalam berbicara? Jujur dalam berbicara yaitu ketika seseorang menyatakan sesuatu yang sesuai dengan realita atau fakta yang ada, tanpa menambah atau mengurangi. Jadi jujur dalam berbicara itu ketika seseorang menyatakan sesuatu yang sesuai dengan realita atau fakta tanpa menambah atau mengurangi. Contoh, ketika Anda mengatakan bahwa hari ini malam Ahad, maka Anda telah mengatakan perkataan yang jujur. Karena memang realita atau fakta yang ada hari ini adalah malam Ahad. Ketika jamaah rahimakumullah membeli HP, harganya 2 juta. Kemudian pengen dijual. Ketika ditawar, ditanya harganya dulu belinya berapa? Ketika jamaah mengatakan 2 juta, berarti jamaah telah berkata yang jujur. Tapi ketika jamaah mengatakan saya dulu belinya 2.500.000, berarti jamaah telah berkata dusta. Karena jamaah telah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita atau fakta. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang jujur ini dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan jujur yang pertama, orang yang jujur akan dimasukkan ke dalam surga. Ini sebagaimana yang tadi saya singgung, bahwa orang yang jujur itu dijamin masuk surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan menuntun ke surga. Dan kalau kita melihat orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah orang-orang yang mempunyai sifat jujur. Salah satu contohnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sangat terkenal jujur, maka dijamin masuk surga. Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang dikenal dijamin masuk surga jujur. Maka kalau kita ingin menjadi barisan orang-orang yang masuk surga, kita harus punya modal jujur ini. Maka ciri khas orang munafik itu dusta, suka bohong. Adapun ciri khas orang mukmin jujur. Dan tidak mungkin terkumpul antara sifat kemunafikan dan keimanan. Tidak akan mungkin terkumpul. Artinya ketika seseorang itu dia sering berkata dusta, itu menunjukkan kelemahan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Lemahnya tauhid dalam dirinya. Orang yang imannya kuat, tauhidnya kuat, maka dia akan sering berkata jujur. Kemudian keutamaan yang kedua, dicatat sebagai hamba yang senantiasa jujur. Orang yang jujur, dia akan memperoleh kehormatan yang luhur, yaitu dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang ahli jujur.
Yarhamukallah. Coba bayangkan jamaah rahimakumullah. Bagaimana orang yang membiasakan dirinya untuk jujur, berkata jujur, dia mendapatkan kehormatan yang luar biasa, yaitu dia mendapatkan kehormatan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang ahli jujur. Dan siddiq ini adalah derajat di bawah kenabian, di atas derajat mujahid, soleh. Siddiq ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan." Dan apabila seseorang senantiasa bersikap jujur, niscaya dia dianggap sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Kemudian di antara keutamaan jujur, berkata jujur yang ketiga, mendapatkan ketenangan. Dan ini yang dicari oleh manusia. Manusia mereka sering mencari yang namanya ketenangan. Ada orang yang mencari ketenangan dengan cara melakukan yoga. Bapak-bapak pernah mendengar istilah yoga ya? Sambil melakukan gerakan tertentu sambil mendengarkan musik. Ada orang yang mencari ketenangan dengan naik gunung. Ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi ke tempat sepi, ada yang bertapa, ada yang semedi. Ada yang mendengarkan suara hujan. Jadi sampai di YouTube itu ada video yang berisi suara hujan, itu berjam-jam. Itu didengarkan oleh orang-orang yang ingin mencari ketenangan ketika malam. Padahal kejujuran itu akan melahirkan kelapangan sanubari dan juga ketenangan jiwa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, fa inna sidqa tuma'ninatun. Dan ketahuilah, sesungguhnya kejujuran itu membuat tenang. Siapa orang yang paling tenang hidupnya? Yang paling jujur dalam ucapannya. Semakin jujur kita dalam berbicara, semakin tenang hidup kita. Kemudian di antara keutamaan jujur yang keempat, mendapatkan keberkahan dalam mencari nafkah. Mendapatkan keberkahan dalam mencari nafkah. Jamaah rahimakumullah, kejujuran akan mendatangkan berkah serta menambah kebaikan dalam mencari nafkah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, aw qala hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli dibolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Artinya misalnya saya beli HP di tempatnya Pak Jar, harganya berapa? 2 juta. Yaudah, ini paling 2 juta, ini HP saya ambil. Pas masih ketemu, saya berubah pikiran, Pak Jarod saya nggak jadi. Mana uangnya? Nah, Pak Jarod nggak boleh nolak, uangnya harus dikembalikan. HP-nya juga saya kembalikan. Itu namanya apa? Khiyar. Apabila keduanya jujur dan terbuka, niscaya transaksi tersebut akan diberkahi oleh Allah.
Akan tapi apabila mereka berdua bohong dan saling menutup-nutupi cacat pada barang, maka keberkahan itu pun akan dihapus. Ada orang jualan telo yang gede-gede letakkan atas, Pak. Yang burik-burik ya, bosok-bosok letakkan di bawah. Enggak jujur, enggak berkah. Ada orang jualan alat elektronik, ya, ketika ditanya itu HP-nya pernah kena air, dia katakan belum, padahal pernah kena air. Enggak jujur ya, enggak berkah nanti hasilnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang ancaman bagi orang yang suka berbicara bohong. Tadi saya sampaikan bahwasannya kejujuran itu akan melahirkan ketenangan. Adapun kebohongan menyisakan keresahan. Orang yang gemar berdusta akan selalu dihantui rasa was-was dan gelisah. Dan ini realita. Orang kalau suka berbohong itu dari mimik mukanya saja kelihatan. Sering gelisah, sering sumpah, enggak tenang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, wa innal kadzib ribatun. Sedangkan kebohongan membawa kegelisahan. Dan di dalam hadis disebutkan tentang azab bagi orang yang suka bohong. Nabi bersabda, kami terus berjalan hingga menjumpai seorang laki-laki yang ditelentangkan. Dan ada laki-laki lainnya berdiri di atasnya sambil memegang besi pengait. Dia lalu mendekat ke sisi kiri wajah laki-laki di bawahnya, serta menyobeknya dari rahang hingga tengkuk, dari lubang hidung hingga tengkuk, dan dari mata hingga tengkuk. Lantas dia beralih ke sisi kanan wajahnya dan melakukan hal yang serupa, dari rahang hingga ke tengkuk, dari lubang hidung hingga ke tengkuk, dan dari mata hingga ke tengkuk. Setelah sisi yang kiri pulih seperti semula, ia pun kembali menyiksanya dengan kait besi. Dan ini terjadi berkali-kali. Aku bertanya, subhanallah, ada apa dengan dua orang ini? Dan dikatakan bahwasanya ternyata dia suka berkata dusta. Adabnya luar biasa mengerikan, Pak. Dirobek dari rahang sampai tengkuk, dari hidung sampai tengkuk, dan dari mata sampai tengkuk. Yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, bahwasanya berkata dusta ini termasuk dosa besar. Ya, mungkin demikian jamaah rahimakumullah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.